pasok atau SCM. Aspek definisi SCM, penjelasan, koordinasi dan interaksi aktivitas yang terkait dengan pengadaan, produksi, dan pengelolaan logistik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pengecer. Yang kedua ada tujuan, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi dengan mengoptimalkan operasional dan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan. Pentingnya SCM berperan sebagai penggerak strategi yang mempengaruhi daya saing perusahaan dan keberlanjutan organisasi dalam ekonomi global yang terhubung. Dinamika, pengembangan teknologi dan komunikasi, kemungkinan transparansi, efisiensi, dan kolaborasi yang lebih baik antara mitra rantai pasok. Meskipun menimbulkan kompleksitas baru yang membutuhkan manajemen yang lebih canggih. Aspek yang ditekankan, keberlanjutan manajemen risiko, inovasi, serta pengelolaan dampak lingkungan dan sumber bahan yang etis. Komponen utama SCM, peramalan permintaan, pengelolaan persediaan, hubungan dengan pemasok, dan perencanaan logistik. Penyelarasan dengan strategi bisnis. Strategi rantai pasok harus diselaraskan dengan strategi bisnis keseluruhan untuk memastikan bahwa keputusan dalam rantai pasok mendukung tujuan organisasi. Tantangan globalisasi, persaingan global, pengelolaan pemasok internasional, pemenuhan regulasi yang beragam, dan memahami perbedaan budaya. Yang terakhir, peran teknologi dan digitalisasi. Teknologi seperti analitik lanjutan, kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things memungkinkan rantai pasok menjadi lebih cerdas, cepat, dan transparan. Tujuan buku memberikan paduan untuk memahami dasar-dasar SCM dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola rantai pasok dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Harapan pembaca diharapkan memiliki pemahaman yang jelas tentang SCM dan bagaimana hal tersebut membentuk kesuksesan organisasi di era ekonomi global.
adalah penjelasan mengenai SCM. Ada beberapa aspek SCM, yaitu yang pertama, definisi SCM, yaitu disiplin yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari titik asal hingga pengguna akhir, melibatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, ada tujuan SCM, yaitu memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok dengan menjaga hubungan yang baik antar aktor di dalamnya, termasuk pemasok, produsen, dan konsumen. Komponen utama SCM: optimalisasi proses produksi dan distribusi dengan pertimbangan aspek keberlanjutan dan manajemen strategis yang mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. Ini yang ketiga. Dan keempat, yaitu kolaborasi dan konflik. Kolaborasi dan konflik adalah dua elemen yang selalu ada dalam SCM, di mana keberhasilan tergantung pada pengelolaan kemitraan dan strategi kolaborasi atau kolaboratif. Yang kelima, yaitu ada adopsi teknologi, yaitu integrasi teknologi seperti IoT dan AI, membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan secara real-time dalam rantai pasok. Terus selanjutnya keberlanjutan GSCM, Green Supply Chain Management atau GSCM, bertujuan untuk meningkatkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya serta memenuhi permintaan produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada ketahanan rantai pasok, yaitu ketahanan rantai pasok mencakup kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan, baik yang bersifat ekonomi, politik, atau lingkungan. Manajemen mutu dalam SCM, Supply Chain Quality Management atau SCQM mengintegrasikan prinsip manajemen mutu dengan operasi rantai pasok untuk memastikan produk berkualitas dan kinerja tinggi. Terus ada pengambilan keputusan dan berbasis data. Pengambilan keputusan dalam SCM memerlukan analisis data yang kuat untuk memberikan wawasan yang mendukung keputusan strategis yang tepat. Selanjutnya ada pentingnya SDM dalam SCM, yaitu pengelolaan talenta dan pengembangan kapabilitas. SDM sangat penting untuk menghadapi tantangan kompleksitas dan kemajuan teknologi dalam SCM. Terus ini yang terakhir ada paradigma SCM yang berkembang. SCM tidak hanya sebagai mekanisme logistik, tetapi juga sebagai paradigma organisasi yang esensial untuk mencapai keunggulan operasional dan menciptakan nilai lebih bagi konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai manajemen rantai pasok SCM dengan contoh nyata di restoran. Ada beberapa aspeknya, yaitu definisi SCM, yaitu pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir. Contoh, di restoran SCM melibatkan pengelolaan bahan baku yang masuk dari pemasok hingga hidangan yang disajikan kepada pelanggan. Misalnya, pengelolaan bahan makanan dari pemasok sayur hingga menyajikan hidangan di meja pelanggan. Tujuan SCM meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok serta menjaga hubungan baik antara pemangku kepentingan. Contohnya itu seperti di restoran. Tujuan SCM adalah memastikan bahan baku selalu tersedia tepat waktu, sehingga dapur tidak berkekurangan bahan dan bisa mengoptimalkan waktu penyajian makanan tanpa penundaan. Terus komponen utama SCM fokus pada optimalisasi
proses produksi dan distribusi dengan pertimbangkan keberlanjutan dan manajemen strategis untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. Contohnya, restoran mengelola stok bahan baku, misalnya daging, sayur, bumbu, dengan sistem inventarisasi yang baik, berkolaborasi dengan pemasok untuk pengiriman tepat waktu, serta mengurangi pemborosan bahan baku. Selanjutnya, kolaborasi dan konflik. Kolaborasi dan konflik adalah dua elemen dalam SCM yang membutuhkan pengelolaan kemitraan dan strategi kolaboratif. Restoran berkolaboratif contohnya yaitu restoran berkolaboratif dengan pemasok bahan baku dan distributor untuk memastikan kelancaran pengiriman. Namun, bisa terjadi konflik jika pengiriman terlambat atau bahan yang dikirim tidak sesuai dengan standar kualitas. Terus ada adopsi teknologi, yaitu teknologi seperti IoT dan AI membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan pemantauan real time dan pengambilan keputusan yang cepat. Contohnya, menggunakan sistem POS atau Point of Sale untuk memantau pesanan dan stok bahan baku secara otomatis. Teknologi ini juga bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku berdasarkan tren pesanan. Selanjutnya ada keberlanjutan GSCM. Green Supply Chain Management bertujuan meminimalkan dampak lingkungan dengan pengelolaan rantai pasok yang ramah lingkungan. Contohnya dapat mengadopsi kebijakan keberlanjutan dengan pemilih pasok yang menyediakan bahan organik atau ramah lingkungan, serta mengurangi sampah makanan dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada ketahanan rantai pasok, yaitu kemampuan rantai pasok untuk bertahan dan pulih dari gangguan, baik yang bersifat ekonomi, politik, dan lingkungan. Contoh, jika terjadi bencana alam atau pandemi yang mengganggu pasokan bahan baku, restoran yang memiliki rantai pasok yang tangguh dapat mencari alternatif pemasok atau menggunakan bahan yang tersedia di pasar lokal. Terus ada manajemen mutu dalam SCM. SCM yang baik melibatkan pengelolaan kualitas produk yang memastikan standar yang tinggi dan kepuasan pelanggan. Contohnya, menjaga kualitas bahan baku dan produk jadi dengan memastikan bahan selalu segar dan mematuhi standar kebersihan, serta melakukan pengecekan kualitas pada setiap hidangan yang disajikan. Terus ada pengambilan keputusan berbasis data, yaitu penggunaan data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam SCM. Contohnya, menggunakan data historis penjualan untuk memprediksi permintaan bahan baku, meminimalkan pemborosan dan memastikan tidak ada kekurangan bahan pada saat puncak jam makan. Terus selanjutnya pentingnya SDM dalam SCM, yaitu pengelolaan talenta dan keterampilan tenaga kerja sangat penting dalam rantai pasok untuk menangani kompleksitas dan tantangan dalam operasional. Contohnya seperti staf restoran dilatih untuk mengelola stok dengan efisien, mengoptimalkan waktu memasak dan melayani pelanggan dengan cepat, serta menangani bahan baku yang dengan cara yang benar agar tetap segar. Terus ada paradigma SCM yang berkembang, yaitu SCM sebagai paradigma yang lebih besar dari logistik, yaitu menjadi bagian dari strategi organisasi untuk menciptakan keunggulan operasional dan nilai bagi konsumen. Contohnya, mengadopsi SCM secara strategis dengan perkenalkan program loyalitas pelanggan, memastikan bahan baku berkualitas, dan meningkatkan pengalaman makan agar bisa bersaing dengan restoran lain yang menawarkan kualitas serupa. Berikut adalah penjelasan mengenai manajemen rantai pasok SCM
yang contoh nyata di universitas. Yang pertama yaitu definisi SCM, yaitu adalah pengelolaan aliran barang informasi dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir yang mencakup koordinasi sebagai pihak dalam prosesnya. Contohnya di universitas yaitu di Universitas SCM melibatkan pengelolaan aliran bahan-bahan pendukung kegiatan akademik seperti buku, bahan ajar, alat peraga, hingga layanan yang disediakan kepada mahasiswa dan dosen. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, memastikan kelancaran pengelolaan rantai pasok agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, memastikan ketersediaan bahan ajar dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar seperti ketersediaan buku, teks, alat laboratorium, dan perangkat teknologi. Komponen utama SCM-nya berfokus pada integrasi aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Contohnya meliputi pengadaan bahan ajar, buku, alat peraga, pendidikan, serta teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Penggunaan fasilitas seperti ruang kuliah dan lab juga menjadi bagian dari SCM universitas. Terus ada kolaborasi dan konflik, yaitu dua elemen yang ada dalam SCM yang memerlukan pengelolaan yang baik antara pihak terkait. Contohnya dengan penerbit untuk mendapatkan buku ajar terbaru dengan pemasok alat lab untuk memastikan kualitas dan kelancaran proses pengadaan, serta dengan mahasiswa untuk memahami kebutuhan mereka. Konflik dapat muncul bila pasokan terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada adopsi teknologi yaitu seperti IoT dan AI dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rantai pasok dengan pemantauan dan pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Contohnya yaitu pembelajaran LMS, software manajemen inventaris, dan sistem pembayaran berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan mempermudah distribusi informasi kepada mahasiswa dan staf. Keberlanjutan SCM yaitu untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas rantai pasok dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Contohnya dapat mengimplementasikan keberlanjutan dengan memilih penerbit yang peduli lingkungan, mengurangi penggunaan kertas, dan menggunakan sistem digital untuk materi kuliah. Selain itu, memilih produk ramah lingkungan untuk fasilitas kampus. Misalnya, penggunaan strategi terbarukan. Ketahanan rantai pasok yaitu kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan yang terjadi baik secara ekonomi, sosial, atau lingkungan. Contohnya, ketahanan rantai pasok melibatkan kemampuan universitas untuk mengatasi gangguan seperti penundaan pasokan buku, bahan ajar, atau bahkan gangguan akibat bencana alam atau krisis global yang mempengaruhi pasokan. Terus manajemen mutu dalam SCM yaitu SCM yang efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Contohnya, manajemen mutu dapat diterapkan dalam pengelolaan bahan ajar dan laboratorium dengan memastikan bahwa bahan yang digunakan relevan dan berkualitas, serta alat-alat laboratorium berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan praktikum. Terus ada pengambilan keputusan berbasis data, bergantung pada analisis data yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam merencanakan dan mengelola rantai pasok. Contohnya dapat menggunakan data tentang tingkat pemakaian buku teks,
perangkat teknologi dan fasilitas untuk merencanakan pengadaan yang lebih efektif. Misalnya, peminjaman buku atau penggunaan ruang kuliah dapat digunakan untuk menyesuaikan jumlah dan jenis sumber daya dibutuhkan. Terus ada pentingnya SDM dalam SCM, yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam memastikan kelancaran pengelolaan rantai pasok yang lebih kompleks. Contohnya seperti perlu memastikan bahwa staf administrasi, perpustakaan, laboratorium memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan fasilitas akademik dan sumber daya yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Terus terakhir, paradigma SCM yang berkembang, yaitu menjadi lebih strategis, tidak hanya berfokus pada logistik, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Contohnya seperti SCM dapat digunakan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengelolaan buku, ajar dan fasilitas yang didukung pengalaman belajar mahasiswa, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk meningkatkan reputasi dan daya saing universitas. Ini ada kesimpulannya, yaitu manajemen rantai pasok SCM di universitas mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan bahan ajar dan peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, hingga pengelolaan teknologi dan keberlanjutan dengan mengadopsi SCM secara strategis. Universitas dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya. Kasus lucu drama mie instan di gudang Pak Budi. Pak Budi adalah manajer gudang di sebuah perusahaan distribusi mie instan. Suatu hari ia menerima telepon dari pemasok. "Pak, truk kami sudah sampai depan gudang. Tapi satpam tidak mengizinkan masuk, katanya mie instan Bapak sudah kebanyakan sampai bisa dipakai buat bikin benteng." Pak Budi panik. Ia ingat-ingat lalu ia sudah memesan 5.000 dus mie instan karena takut ada promo besar-besaran di minimarket. Ternyata tim penjualan belum sempat mendistribusikan stok lama karena sales sibuk main catur di ruang istirahat. Sementara itu, truk berikutnya membawa lagi 3.000 dus mie instan varian baru. Masalahnya di gudang hanya tersisa sedikit ruang, tepat di sebelah tumpukan galon air minum, dan di bawahnya ada tikus yang sepertinya sudah jadi pelanggan mie instan. Pak Budi mencoba brainstorming. Yang pertama, kalau stok lama tidak segera dijual, mie instan bisa melewati expired date. Yang kedua, kalau stok baru tidak ditampung, pemasok akan marah dan mungkin tidak mau mengirim lagi. Yang ketiga, kalau memindahkan stok ke gudang sewaan, biaya sewa lebih mahal daripada keuntungan 1 bulan penjualan mie instan. Akhirnya, Pak Budi memutuskan solusi kreatif, mengadakan promo beli mie instan gratis galon air di depan gudang. Hasilnya stok mie berkurang, pelanggan senang, dan satpam tidak perlu lagi menjaga benteng mie instan. Pertanyaannya, apakah masalah utama yang dihadapi Pak Budi dalam kasus ini? Kedua, sebutkan 2 penyebab utama terjadinya penumpukan stok mie instan di gudang. Bagaimana seharusnya Pak Budi mengatur inventory agar kejadian ini tidak terulang? Terus, dalam konsep SCM, masalah ini termasuk ke dalam proses manajemen apa? Menurut Anda, apakah solusi promo kreatif Pak Budi termasuk strategi jangka pendek atau jangka panjang? Jelaskan alasannya. Pak Budi pagi-pagi terima telepon darurat.
Katanya mie instan sudah jadi benteng hebat, stok lama numpuk tinggi, sales malah santai main catur di pojokan. Oh mie instan datang bertubi-tubi, gudang penuh ruang tinggal seiprit pagi. Oh mie instan varian baru pun tiba, tikus di pojokan ikut pesta gratisnya. Truk kedua datang, sopirnya senyum-senyum. Pak ini varian baru, rasanya pedas cium. Pak Budi garuk kepala, nyari ruang sampai bingung. Akhirnya numpuk di depan sapam jadi melengkung. Oh mie instan numpuk sampai pintu, kalau meledak bisa buka warung 1000. Oh mie instan pelajar SCM, kalau stok tak teratur gudang bisa merana. Di kebun kopi petani bekerja, memetik bijinya penuh gembira. Kopi dikemas, sapi ditemun, dikirim ke gudang lalu pabrik bawa. Harum tercium sayang kadang hujan deras, panen pun terlambat harga naik turun. Negosiasi ketat pun menguti jalan, kiriman tertunda itulah tantangan SCM yang ada. Distribusi sampai ke warung, kita pun minum kopi, hati pun senang rantai pasok rapi. Kerjasama hebat dari kebun sampai cangkir, semua terlibat. Dari kebun kopi pagi dan cerah, petani menanam dengan penuh harap. Biji kopi dipanen dengan cermat, menuju pasar perjalanan dimulai. Kopi Arabica dari Gayo. Setelah kopi tiba di gudang, kopi akan melalui tahap pengemasan dan persiapan distribusi. Tahap ini sangat krusial, melibatkan pengelolaan logistik secara strategi untuk memastikan pengiriman tepat waktu ke fasilitas pengolahan. Gangguan pada fase ini dapat berdampak signifikan pada efisiensi rantai pasok secara keseluruhan, khususnya karena banyak usaha kecil dan menengah atau UKM menghadapi tantangan besar dalam menerapkan praktik logistik dan distribusi yang berkelanjutan, sebagaimana dicatat oleh Lee dan Luo 2024. Transisi yang lancar dari gudang ke pabrik pengolahan sangat bergantung pada perencanaan dan komunikasi yang efektif antara pengangkut kepentingan, suatu aspek manajemen rantai pasok yang mendapat perhatian lebih dalam studi terkini atau Sinomieri dan Teta 2024.